Kembali lagi di channel BD TV yang cacamnya. Halo guys, ini kisah nyata tentang seorang bayi malang yang jenazahnya dimasukkan ke dalam tas karena orang tuanya tidak sanggup membayar ambulan untuk membawa jenazah bayinya dari Rumah Sakit M. Yunus, Kota Bengkulu ke Desa Sinar Bulan, Kabupaten Kaur di tempat tinggalnya. Kisah bayi malang ini sempat viral dan menjadi berita di mana-mana hingga nasional ya. Ya, nasional. Nah, simak video ini sampai habis agar kamu tahu kronologis yang terjadi pada tahun 2017 itu. Dengarkan cerita dari orang tua bayi malang tersebut. Ikutin kita terus, simak videonya sampai habis agar kamu tidak gagal paham. Karena BD TV cacamnya. Progres itu ambulan. Nah, di sana saya minta ambulan itu untuk membawa bayi ini. Ternyata ketika di sana ada tawar menawar, karena waktu itu posisi saya nggak ada uang. Walaupun bagaimana anak ini harus bawa pulang. Dibawa pulang pakai apa? Nah, dalam tas. Iya, anaknya taruh dalam tas. Saya katakan ini bukan soal jabatan, karena banyak sekali hak-hak rakyat yang kemudian yang terabaikan oleh pemerintah provinsi. Sebut saja misalnya masalah kesehatan Bapak Ibu sekalian. Barusan saya berkunjung ke salah satu rumah warga Kabupaten Kaur, seorang ibu rumah tangga yang beberapa waktu yang lalu, namanya Ibu Sri. Bapak Ibu sekalian, di Sinar Bulan ada seorang ibu yang kemudian melahirkan, anaknya meninggal dunia, kemudian ingin pinjam mobil ambulan M. Yunus Provinsi Bengkulu untuk membawa anaknya ke Kaur, tetapi diminta uang kurang lebih 3,5 juta. Suaminya sudah menawar, tolong Pak, katanya, biarkan kami pinjam ambulan untuk mengantar anak kami ke Kaur, nanti 1,5 juta kami tawar, kalau sampai di Kaur kami bayar. Ternyata tidak dikasih oleh rumah sakit. Kejam tidak? Kejam tidak? Hadirin sekalian, itu kan mobil dibeli pakai uang rakyat, betul? Sopirnya juga digaji pakai uang rakyat, betul? Hadirin, harusnya mobil itu dipinjamkan walaupun tidak ada uang, betul? Sekalian, kejam tidak ini kira-kira? Perlu tidak dilanjutkan? Hadirin sekalian, itulah kenapa Helmi Hasan maju sebagai calon gubernur Provinsi Bengkulu walaupun masih punya waktu 4 tahun menjadi wali kota. Kenapa seorang ibu yang minta pinjam ambulan dibeli pakai uang rakyat tidak bisa gara-gara tidak punya uang? Rupanya ada peraturan gubernur yang mengharuskan setiap orang yang ingin pinjam ambulan provinsi harus bayar. Hadirin sekalian, insya Allah perjuangan kita diridhoi Allah. Insya Allah Helmi Hasan jadi gubernur Provinsi Bengkulu, kita batalkan peraturan gubernur yang menyusahkan rakyat itu. Setuju? Sabar aja lah, saya tahu beritanya itu. Saya bilang, ya Allah, itulah yang membuat Kota Bengkulu beli ambulan banyak-banyak. Sekarang di Kota Bengkulu puluhan ambulan. Orang ke Medan pun mau mengumpul, saya bilang kasih pinjam gratis. Karena memang ini penting Pak untuk kita sampaikan agar masyarakat tidak terbuka. Mana ada ini? Bismillah ini Pak, bantuan ala kadarnya Bapak Ibu ya. Sabar insya Allah ya. Mudah-mudahan kejadian itu nanti di provinsi itu seluruh ambulannya gratis. Kalau tidak pakai gratis kalau ya. Makanya insya Allah kita berjuang kuda, insya Allah. Biasanya di gubernur kita belikan setiap desa 1 ambulan. Amin. Warga desa yang sulit, emak saya dulu meninggal itu juga. Jadi dia hamil, tidak melahirkan, tidak ada ambulan. Akhirnya pakai mobil odong-odong. Ya namanya pendarahan kan, mobil itu jam-jam jalan tidak asal jawab nih. Nah itulah pengalaman kecil itu yang membuat kita insya Allah setiap dusun kita ada sistem desa. 1 ambulan, sehingga mudah-mudahan banyak orang desa yang kemudian akan menggunakannya dan gratis. Ya, doa Ustaz.
Rabbana taqabbal minna du'aina ya Allah wa niyatana wa hajatana ya Allah wa umuratana ya Allah khususan hadatina ya akhirul kiram hadirin yasan Allahumma yassir lahu ya umur dunya wal akhirah hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Oh, ini fotonya bayinya. Oh, ibu waktu itu minjem ambulan. Terus apa? Diminta berapa waktu itu? Waktu itu diminta 3 jutaan itu. 3 jutaan. Oh, tidak ada bapak ngomong enggak kasih. Ya. Mereka sempat tawar menawar, tapi ya namanya kita duit tak ada, sedang musibah, ya apa boleh buat. Bapak tawar berapa kemarin? Ya, kemarin itu nawarnya sekitar kemampuan saya tuh sekitar 1.500.000 kan. Tapi itu juga saya harapkan bayar di tempat, bayar di sini karena di tangan saya nggak ada uang, Pak. Tidak juga galak dia. Nggak juga galak. Catat nomor handphone saya 0811 737686 ya. Jadi kalau ada dari dusun-dusun untuk ambulan apa selama di kota insya Allah hubungi saya 0811 73 76 ya sudah yang sabar saja Pak, itu memang sudah tulisan dari Allah ya kan, siapa yang hidup, siapa yang meninggal, siapa yang sehat, siapa yang sakit, siapa yang ketawa, siapa yang menangis, kapan hujan, kapan kering, sudah ada tulisan. Tinggal kita ambil itibar aja dari situ. Apa itibarnya? Kita harus lebih dekat kepada Allah, kita harus lebih taat kepada Allah, kita harus meningkatkan lagi hidup kita sebagaimana hidupnya Rasulullah kan. Karena memang kita ini cuma pemain peran saja. Skenario-nya sudah Allah tulis di langit. Tidak akan jatuh daun kering tanpa izin Allah. Betul nggak Pak? Tidak akan bergerak satu biji pasir tanpa izin Allah. Begitupun tidak ada pertemuan, tidak ada perpisahan tanpa izin Allah. Ini anaknya nih ya? Iya. Yang tua itu Pak. Oh yang tua. Yang tua. Yang meninggal juga. Yang meninggal yang dibawa dulu yang ini. Yang ini yang nomor. Oh, yang nomor 2. Nah, ini yang nomor. Alhamdulillah ya. Boleh dia pegang fotonya. Ya. Boleh dia pegang. Tak sampai setahun jarak dengan yang tua nih Pak. Ini dipegang ibu bersama. Boleh foto-foto. Mas. Kita tunjuk satu. Tunggu satu. Bismillah ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Insyaallah Bu, beliau ini udah dalam surganya Allah. Ini tabungan Bapak Ibu. Ya, jadi anak bayi yang meninggal dunia itu sesungguhnya cara Allah untuk menjaga kedua orang tuanya. Ya, jadi anak bayi yang meninggal itu sudah jaminan surga. Dan untuk kedua orang tuanya ini tabungan untuk surga. Ya, kami pamit ya. Ya, assalamualaikum. Ada. Nomor handphone saya sudah pegang ya. Ada apa-apa kontak ya. Assalamualaikum. Abang udah berkunjung ke rumah bayi yang selalu abang sampaikan jangan terjadi lagi. Ya, apa harapan abang? Ya, ini sebenarnya kita kan safar nih, kita lagi perjalanan. Perjalanan itu bukan perjalanan politik sebenarnya, ini adalah perjalanan untuk mendengar, menyerap aspirasi masyarakat. Apa sesungguhnya yang diinginkan masyarakat? Maka seorang gubernur harus tahu diri. Uang yang dikelola gubernur itu bukan uang nenek moyang gubernur. Itu uangnya rakyat. Yang dikelola harus sesuai dengan keinginan rakyat. Apa yang diinginkan rakyat? Di setiap desa, rakyat menginginkan adanya ambulan. Agar kemudian orang-orang yang ingin melahirkan, orang-orang yang ingin berobat ke rumah sakit, nggak perlu lagi susah payah cari kendaraan. Dan harus kita ingat, kita ini udah luar biasa, diberikan enak sama rakyat. Gaji pejabat tuh setiap bulan ada, pakaian dinasnya ada, mobil dinasnya ada, rakyat mana ada? Rakyat nggak punya pakaian dinas, rakyat nggak punya gaji bulanan, rakyat nggak punya mobil dinas. Maka sebenarnya ini kita datang ke sini untuk melihat kondisi rakyat sebenarnya. Maka insya Allah ke depan Helmi Hasan ketika diizinkan Allah menjadi gubernur, setiap desa dengan kejadian ini kita akan bagikan satu ambulan insya Allah. Amin. Dan peraturan gubernur yang membuat susah masyarakat ketika rakyat ingin pakai ambulan harus bayar, kita akan batalkan, gratiskan saja. Karena itu dibeli pakai uang rakyat sehingga rakyat pun harusnya bisa menikmatinya. Begitu. Ibu mungkin bisa sampaikan Pak. Bapak, Ibu, boleh kita wawancara sebentar? Bapak siapa namanya Pak? Nama saya Aspen Ekwadi. Siapa Pak? Aspen Ekwadi. Aspen Ekwadi. Istri? Ibu? Ibu siapa Bu?
Hah? Sri Sudarsmi. Sri Sudarsmi. Oke. Pak, dulu kejadiannya seperti apa? 2017 betul? Ya, kejadian itu pada tahun 2017, Pak. Waktu itu saya lagi kalutnya kemarin. Pak, dulu kejadiannya seperti apa, Pak? Kemarin itu waktu kami mau kontrol, pertama itu kemarin itu istri saya kontrol di Caibatin, lantas dirujuk ke Bengkulu. Kemudian di Bengkulu juga tidak ada pelayanan, udah kami pulang. Jadi pulang sampai di Kaur, balik lagi ke rumah sakit Caibatin. Lantas di situ kami dapat pelayanan langsung di operasi. Nah, setelah beberapa jam kemudian anak ini lahir, kemudian dirujuk ke Bengkulu. Jadi dua hari 2 malam di Bengkulu, di M Yunus, anak ini meninggal. Kalau posisi saya masih di Cimaten, Pak. Sementara posisi istri saya waktu itu lagi terbaring di rumah sakit Caibatin, Kaur. Ya, ibunya di Kaur, saya ngurus dengan anak ini di M Yunus. Kemudian kemarin itu sempat mau bawa anak ini pulang, saya pergi ke sentra ambulan. Nah, di sana saya minta ambulan itu untuk membawa bayi ini. Ternyata ketika di sana ada tawar-menawar, terjadi tawar-menawar. Setelah saya tanyakan di sana itu dia maunya kemarin itu 3 juta lebih kemarin itu. Lantas saya sempat tawar-menawar, saya tawar itu setengahnya 1.500.000. Jadi dan itu pun di benak saya, kalau mereka itu mau bayarnya ini di tempat itu nanti. Langsung bayar di sana? Ya, langsung bayar di dusun, karena waktu itu posisi saya nggak ada uang, nggak ada uang sama sekali kemarin itu. Kebetulan dengan adanya kejadian ini, saya waktu itu lagi kalut karena apa? Bukan lagi anak ini yang saya pikirkan. Yang saya pikirkan itu anak saya yang tua. Baru 6 bulan meninggal anak saya yang tua itu. Ya, bolak-balik juga ke M Yunus selama 8 bulan. Nah, setelah itu dia meninggal. Kemudian setelah meninggal itu terjadilah beberapa bulan kemudian terjadilah dengan anak ini. Jadi waktu itu saya memang kalut-kalutnya. Jadi saya itu waktu itu nggak terasa kan, sementara keluarga nggak ada di Bengkulu kan. Jadi saya berbuat ya demikianlah. Yang penting walaupun bagaimana anak ini harus bawa pulang. Jadi itu. Terus dibawa pulang pakai apa, Pak? Nah, waktu kemarin itu dibawa pulang karena saya nggak ada uang, karena ini takut kalau diterangkan nanti travelnya nggak mau, saya langsung bawa travel kemarin. Bawa travel. Anaknya ditaruh dalam tas? Iya, anaknya ditaruh dalam tas. Sampai ke sini? Ya, sampai ke dusun. Harapannya ke depan, Pak? Harapannya dengan kejadian ini, harapan saya jangan di pihak pemerintah sekarang ini harapan saya itu persediaan alat transport untuk jenazah itu lebih diperbanyak lagi, karena itu penting, itu harapan saya. Jadi ke depan jangan lagi, cukuplah saya yang merasakan seperti ini. Jadi untuk yang lain, masyarakat lain, mudah-mudahan nanti ada perubahan. Itu harapan kami. Setuju dengan ambulan gratis? Setuju. Agar tidak terjadi lagi yang seperti ini, Pak ya. Oke. Makasih, Pak ya. Bu, sabar ya. Namanya siapa ini? Putih Putri. Putih Putri. Kenal ada namanya. Ya, makasih ya. Nah, itu tadi cerita dari orang tua Putih Putri, bayi yang jenazahnya dimasukkan dalam kantong plastik. Jadi, kenapa ini sampai viral? Nah, informasinya kita dapat tadi ceritanya dari orang tuanya ya. Jadi, dia ini sempat ditanya sama sopir travel ya.
Jadi isi tas itu apa sih sebenarnya? Jadi dia cerita bahwa itu isinya jenazah bayinya karena dia tidak sanggup untuk membayar ambulan. Nah, entah sopirnya, entah penumpang lain akhirnya mendengar informasi itu, menyebar ke mana-mana informasinya itu. Nah, tapi katanya, kata orang tuanya sempat cerita juga, dia lupa sopirnya dulu, yang sopir travelnya dulu yang membantu dia untuk dia naik travel itu dari rumah sakit M Yunus ke desanya itu, rumah duka. Itu sekitar 6 jam ya, dari kota Bengkulu ke KO. Mudah-mudahan almarhumah Putih Putri langsung diletakkan di surga ilahi. Cacam. Terima kasih Bu ya.